Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam, yang menguasai menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah, ya, manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan juga teman, saudara, keluarga, tetangga yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Kemudian yang sedang mengalami musibah, ya, semoga segera diberikan jalan keluar, kekuatan juga. Dan yang sedang memiliki hajat, semoga juga segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaannya, ya, untuk mengikuti Zoom dengan jam yang tidak sesuai. Karena saya merasa perlu cerita alasannya, karena biar tidak ada miskomunikasi sebenarnya. Jadi kan kita kan hari Senin, ya, jam 12.20 atau 12.30, ya, saya lupa, setengah satuan lah, ya, sampai jam 14.50 kalau nggak salah. Nah, di hari Senin itu, saya itu lagi di Hotel Grand Cokro. Dari pagi, saya nginep di sana per hari Minggu, sampai sore, Senin sore. Jadi saya pikir, aduh, kalau Zoom sambil seminar nasional, nggak efektif banget kan, malu juga gitu. Maksudnya, yang lain juga nggak ada yang begitu. Akhirnya saya pikir, aduh, udahlah, saya cancel, saya undur rencananya di hari Selasa. Cuman, saya pikir Selasa itu saya full juga tuh kemarin, rapat di LPPM, ke Pesitek, Wakil Rektor 1, ketemu mahasiswa, dan ada satu kegiatan yang nggak saya hadiri, yaitu evaluasi student creativity. Itu karena memang waktunya nggak bisa, teman-teman. Jadinya mohon maaf. Terus semalam, Selasa malam, saya baru Zoom tuh dengan kelas workshop kewirausahaan, kelas N. Harusnya mereka juga siang tuh, Selasa siang. Cuman saya tanya, bisa nggak malam? Oh bisa Pak, ya udah, ya habis isya tuh semalam. Sampai jam 10:30 kayak. Ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itulah, saya bukannya beralasan, ya, cuman saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan kemauan saya untuk mengundur-undur, karena memang jadwalnya seperti itu, sehingga saya mohon maaf sekali, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang berkenan hadir. Kemudian agenda kita yang pertama jelas presentasi, ya, dari 2 kelompok. Kemudian setelah itu kita akan diskusi, ya, terkait dengan UAS, karena insya Allah tanggal 3 sampai 15, ya, kalau nggak salah, Januari itu sudah mulai UAS nih untuk semester ganjil TA 21-22. Nah, terakhir baru agenda ketiga paling kita, ya, sesi bebas, ya. Saya kepengen foto bareng, kemudian saya kepengen mendapatkan input, masukan, kritik dari teman-teman terkait dengan mata kuliah ataupun kepada saya pribadi untuk bahan evaluasi. Dan saya berharap nanti teman-teman juga menyampaikan nih, gitu, harapannya apa nih ke depan dalam konteks kuliah di Unisba maupun masa depan. Ya, intinya sesi bebas lah, ya, curhat-curhat gitulah, saling memberikan feedback dan sebagainya. Itu sih paling teman-teman dari saya. Untuk memanfaatkan waktu, ya, dengan sebaik-baiknya. Davin udah ready belum, Davin? Bisa, Pak. Bisa, ya? Ya, Pak. Sebentar, saya setting. Oke, udah saya setting. Silakan dipresentasikan. Kemudian seperti biasa saya akan bertanya satu pertanyaan aja, pertanyaan mendasar untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Oke. Sikat, Bos. Nah, Sudah muncul, Pak. udah. Sesi ini. Nice one. Saya suka PPT-nya nih. Saya boleh minta nggak?
Boleh, Pak. Waktu di grup sudah dikirim, Pak. Udah ya? Udah. Oke. Nanti saya coba cari di grup ya. Oke, bentar. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Teens as Impulsive Buyers, What is the Role of Price, yang ditulis oleh Isabel Muratore pada tahun 2016. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke presentasinya. Oh, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu dengan kelompoknya. Saya Muhammad Rafin Kautsar sebagai moderator. Dan untuk pemateri ada Daila Amalia, Nadia Auliasari, Fardan Kamal Insani, dan Nabila Tayolita. Baik, dimulai saja presentasinya. Rekan-rekan saya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa sih yang dibahas oleh Isabel Muratore dalam jurnalnya itu. Dalam jurnalnya itu yang berjudul Teens as Impulsive Buyers, What is the Role of Price? Isabel Muratore ini ingin meneliti tentang hubungan antara peran harga positif dan peran harga negatif harga dengan pembelian impulsif remaja. Kata impulsif ini saya rasa teman-teman udah sering dengar dari beberapa kelompok yang presentasi ke belakang. Jadi kalau misalkan kita lihat dari KBBI itu sendiri, impulsif ini memiliki arti bersifat cepat, bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif itu adalah pembelian di mana sang pembeli atau konsumen itu membeli barang yang diinginkan itu dengan cara cepat dan sesuai keinginan hati tanpa berpikir panjang lah istilahnya itu. Dan di sini Isabel Muratore ini menggunakan objeknya itu remaja. Kenapa remaja? Karena remaja ini dia berbeda dengan orang dewasa. Dia belum memiliki tanggungan sebagaimana orang dewasa. Kalau orang dewasa itu, apalagi yang telah menikah, biasanya mereka udah memiliki tanggungan dalam hidupnya. Misal tanggungan rumah, terus biaya pajak, PDAM, listrik, dan sebagainya macamnya. Sehingga pembelian impulsif ini jarang banget terjadi kepada remaja dan sering bangetnya itu terjadi, pembelian impulsif ini jarang banget terjadi kepada orang dewasa dan sering banget terjadinya itu kepada anak-anak remaja. Oke, di sini ada istilah peran positif harga dan peran negatif harga. Saya ingin coba sedikit menjelaskan apa yang saya pahami mengenai peran positif harga dan peran negatif harga itu seperti apa. Jadi teman-teman, di peran positif harga tuh ada yang namanya sensitivitas prestise, skema kualitas harga. Di sini saya akan coba jelaskan salah satunya itu sensitivitas prestise. Sensitivitas prestise itu adalah ketika seseorang itu beranggapan bahwa barang yang mahal bisa mendapatkan rasa gengsi yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita kalau kita ingin mendapatkan rasa gengsi yang tinggi, itu pasti ingin mencari produk-produk yang mahal. Misalkan sebagai contoh, kita ingin beli produk handphone Samsung. Samsung yang keluaran terbaru nih yang sekarang yang bisa dilipat ya, itu kan lumayan mahal harganya dibandingkan dengan Samsung keluaran terdahulu. Maka orang yang mempunyai sensitivitas prestise yang tinggi itu dia akan beranggapan bahwa dengan saya membeli handphone Samsung yang terbaru sekarang yang harganya tinggi, itu bisa mendapatkan rasa gengsi yang lebih tinggi dibandingkan saya membeli produk Samsung yang dulu yang harganya jauh udah murah daripada Samsung yang terbaru. Itu salah satu pengertian dari peran positif harga. Dan peran negatif harga itu ada di sini yang namanya itu kesadaran harga, di mana orang yang ingin membeli sebuah produk dia akan melihat dulu harganya. Kalau misalkan harganya ini lebih murah, dia akan lebih meliriknya. Tapi kalau misalkan harganya ini mahal, dia akan
berpikir beberapa kali untuk membelinya, bahkan tidak menjadi membelinya. Sebagai contoh, biasanya ini sering terjadi kepada ibu-ibu atau emak-emak. Sebagai contohnya mama saya sendiri ya, teman-teman. Kalau misalkan saya disuruh beli kopi saset, biasanya mama saya itu sering bilang jangan beli di warung yang A, tapi beli di yang warung B. Kenapa? Karena harga di warung B itu lebih jauh murah dibandingkan warung yang di A. Karena kalau misalkan kita beli di warung yang B, kita bisa mendapatkan quantity yang lebih banyak dibandingkan warung yang di A. Walaupun secara perbandingan harganya ya nggak jauh beda gitu di antara di warung A dan warung B. Maka salah satu peran negatif harga itu ada yang namanya kesadaran harga, di mana konsumen itu sadar banget dengan harga dari produk tersebut. Sehingga ketika dia ingin membeli produk, dia akan melihat dulu harganya. Kalau misalkan harganya ini murah, dia akan lebih condong membelinya. Kalau misalkan harganya ini mahal, dia akan lebih berpikir-pikir 2 kali untuk membelinya. Itu penjelasan singkat mengenai peran positif harga dan peran negatif harga. Jadi yang ingin diteliti oleh Isabel ini, dia ini ingin mengetahui hubungan antara peran positif dan negatif harga dengan pembelian impulsif remaja. Nah, ini teman-teman di slide ini ada chartnya ya, chart tentang peran positif harga dan peran negatif harga. Teori yang digunakan oleh Isabel Morator ini namanya MANOVA. MANOVA itu singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Ini sebuah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Nah, tadi di awal saya telah menjelaskan bahwa Isabel Morator ini ingin menjelaskan hubungan peran positif dan negatif harga dengan pembelian impulsif remaja. Peran positif dan negatif harga ini itu di dalam penelitiannya itu sebagai variabel dependent atau variabel yang nanti tuh datanya itu berupa hasil hitungan-hitungan. Sedangkan pembelian impulsif remaja itu sebagai variabel independennya atau variabel yang berskala kategorik. Bukannya kebalik ya? Bentar, Pak. Variabel independen itu si remaja impulsif dan remaja non impulsifnya. Terus nanti itu kan ada perhitungan ya, Pak. Nanti itu siapa sih persentase yang paling tingginya, misalkan kesadaran harganya gitu, Pak. Apakah yang paling tingginya itu si remaja impulsifkah atau non impulsifkah? Jadi yang sebagai yang skala kuantitatifnya itu ya peran negatif dan peran positif harga. Sedangkan sebagai skala kategoriknya itu variabel independennya itu remaja impulsif atau remaja non impulsif. Yang dependennya baru price-nya ya. Iya, Pak. Nice. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo, rekannya siapa nih? Yuda atau siapa rekannya nih? Nabila. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa diteliti? Kesatu, untuk mengisi kurangnya studi tentang perilaku belanja impulsif konsumen remaja. Kemudian yang kedua, salah satu studi langka yang menyelidiki pembelian impulsif remaja. Yang ketiga, untuk menyelidiki pembelian impulsif remaja dan hubungannya dengan persepsi harga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana pembelian impulsif berkembang kuat pada remaja. Di next, Pak. Maaf. Ya, baik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara melitinya. Cara melitinya yaitu dengan cara metode penelitian, pengumpulan data, dan membangun langkah-langkah. Pengumpulan data ini dilakukan di 3 sekolah menengah. Sekolah-sekolah ini terletak di selatan Prancis dan bervariasi mengenai jenis remajanya.
Lalu selanjutnya yaitu membangun langkah-langkah. Untuk membangun langkah-langkah ini menggunakan skala yang ada. 7 skala ini dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis menggunakan teknik prarabuta untuk memastikan kesetaraan terjemahannya. Hal ini pun telah diuji sebelumnya untuk memeriksa pemahaman di setiap item dan juga untuk memeriksa pemahaman dengan baik. Namun beberapa item telah dihapus dan diadaptasi dengan lingkungan yang akan diteliti. Untuk mengukur kecenderungan pembeli secara impulsif, digunakan skala yang dikembangkan oleh Rock and Visser pada tahun 1995, yaitu skala pembelian impulsif. Skala ini mencakup pernyataan seperti saya melihatnya, saya membelinya, menggambarkan diri saya sering membeli sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya, body next. Ya, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari H1 mengatakan bahwa remaja pembeli impulsif cenderung tidak sadar harga daripada remaja pembeli non-impulsif. Dan hasil ini sudah divalidasi. Menurut YIP-DKK pada tahun 2012, adanya promosi merupakan atribut penentu toko favorit anak remaja. Remaja melaporkan tertarik dengan diskon dan penawaran buy one get one. Selain itu, menurut beberapa pencarian, misalnya seperti Ion and Faber pada tahun 2000, pembelian impulsif sering terjadi selama periode penjualan. Faktanya, beberapa konsumen mencari penawaran karena keuntungan ekonomi, sementara yang lainnya membeli produk yang dijual untuk keuntungan psikologis. Keuntungan psikologis ini terkait dengan perasaan terhadap si pembelanja atau si pembeli. Lalu selanjutnya yaitu H2, remaja pembeli impulsif lebih cenderung rawan penjualan daripada remaja pembeli non-impulsif. Dan hasil ini pun sudah divalidasi karena adanya interaksi antara teman sebaya dapat menyebabkan remaja mendiskusikan terkait tentang harga. Namun faktanya bahwa remaja mungkin mendiskusikan terkait harga pembelian ini bukan merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah mereka menjadi suatu pakar harga. Karena yang dikatakan sebagai pakar itu adalah orang atau seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas keahlian tertentu. Jadi kita bisa membedakan antara mana yang hanya mendiskusikan dan mana yang sudah menjadi pakar. Itu sangat jauh berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa remaja bisa menjadi sebuah pakar harga. Jika remaja tersebut memiliki keahlian tertentu, mungkin bisa kita sebut sebagai pakar. Lalu selanjutnya yaitu H3, remaja pembeli impulsif cenderung tidak menjadi pakar harga daripada remaja pembeli non-impulsif. Ini adalah satu-satunya hasil yang tidak divalidasi. Kesadaran nilai adalah sebagai perhatian terhadap harga yang dibayar relatif terhadap kualitas yang dirasakan. Hal ini merupakan proses kognitif yang sangat kompleks. Memang ini membutuhkan pemeriksaan dua atribut antara harga dan kualitas dalam sebuah keputusan. Karena proses seperti ini membutuhkan waktu untuk membandingkan dan mengevaluasi nilai produk melalui berbagai jenis indikator. Jadi hipotesis ini dapat diajukan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu H4, remaja pembeli impulsif cenderung tidak sadar nilai daripada remaja pembeli non-impulsif. Dan hasil ini pun sudah divalidasi. Lalu selanjutnya yaitu H5, remaja pembeli impulsif lebih cenderung sensitif terhadap prestis daripada remaja pembeli non-impulsif. Dan hasil ini pun sudah divalidasi. Dari skema kualitas harga mengatakan bahwa harga mengevaluasi kualitas produk. Semakin tingginya harga, maka semakin baik juga kualitasnya. Maupun sebaliknya, harga rendah menyeratkan kualitas pun rendah. Dimensi skema harga, kualitas, dan sensitivitas prestise ini tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Memang keduanya terkait dengan harga, tapi penanganannya dengan cara yang sangat berbeda. Skema harga kualitas ini mengungkapkan keyakinan tentang makna intrinsik harga. Misalnya, harga itu adalah ekspresi dari kualitas suatu produk atau layanan, sedangkan sensitivitas prestis ini mengungkapkan kepercayaan dalam hubungan dengan persepsi orang lain. Dan anak-anak yang sedang bertransisi ke masa remaja pun
sudah menyadari bahwa harga suatu produk tergantung pada kualitasnya. Selanjutnya yaitu H6, remaja pembeli impulsif lebih cenderung menyimpulkan kualitas berdasarkan harga daripada remaja pembeli non-impulsif, dan hasil ini pun sudah divalidasi. Berdasarkan penelitian ini atau hipotesis ini mengatakan bahwa orang dewasa terlebih dahulu, bahwa wanita secara keseluruhan melakukan lebih banyak pembelian impulsif daripada pria. Menurut ahli Tiveret dan Hairston pada tahun 2012 juga, hal ini disebabkan karena wanita memiliki skor konsumsi hedonis atau hedonisme yang lebih tinggi daripada pria, dan mereka pun menunjukkan lebih banyak kecemasan dan depresi dibandingkan pria. Namun, tinjauan literatur ini menyoroti sangat jelas bahwa adanya hubungan antara emosi positif dan negatif dan pembelian secara impulsif. Lalu selanjutnya itu mengenai remaja. Sebagai individu yang sedang labil atau sedang bertransisi ke masa remaja, pun halnya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa remaja perempuan dapat melakukan lebih banyak pembelian yang tidak direncanakan. Dan remaja perempuan juga mendapatkan skor lebih tinggi dari ukuran stres daripada remaja laki-laki. Lalu selanjutnya yaitu H7, remaja perempuan cenderung menjadi pembeli yang lebih impulsif daripada remaja laki-laki, dan hasil ini pun sudah divalidasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Diskusi batasan dan implikasi penelitian. Yang pertama ada diskusi penelitian. Diskusi penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami hubungan antara pembelian impulsif remaja dan persepsi harga mereka. Temuan ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara pembelian impulsif remaja dan pembelian non-impulsif remaja. Dengan kata lain, mereka tidak memandang harga dengan cara yang sama. Boleh di next. Yang kedua, batasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah pengumpulan data telah dicapai pada remaja Perancis yang hanya tinggal di Perancis Selatan. Kedua, keterbatasan lain penelitian ini berkaitan dengan usia remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Iya, baik. Kemudian implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi bagi para pengecer, yaitu satu, mengirimi remaja impulsif kesepakatan penjualan Suaranya lucu kayak robot. Atau ponsel mereka, jualan untuk 3 orang teman, 3, kesepakatan flash di toko, dan terakhir yang keempat, kesepakatan seluler yang digeolokalisasikan. Sekian dari materi kelompok 6. Saya kembalikan lagi kepada Davin. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah memaparkan presentasi. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab, Pak. Yap. Yang mau bertanya. Oke, saya aja kali ya, seperti biasa. Cuman satu sebenarnya. Jadi dari hasil penelitian ini yang tadi disampaikan dengan sangat baik oleh kelompok kalian. Sebelum itu saya mau mengapresiasi ya. Ini termasuk salah satu presentasi terbaik ya, karena kalian bisa lihat tidak banyak kata-kata, ya kan, simple, ya kan. Artinya contoh tadi di conclusion itu hanya beberapa poin penting ya, diskusi, rekomendasi dan sebagainya. Ini menurut saya bisa menjadi contoh buat yang lain dalam presentasi. Jadi kalian itu yang menjelaskan sebenarnya, sehingga tidak terlalu banyak kata-kata. Dan menarik juga nih warnanya, perpaduan warnanya, kemudian animasinya. Makanya saya tertarik untuk mendownload template PowerPoint-nya. Saya nggak tahu PowerPoint itu apa tadi? PowerPoint ya. Gitu. Satu hal, saya sangat mengapresiasi. Kedua, adalah pertanyaan teman-teman. Setelah tadi saya pikir kalian paham ya, dilihat dari penjelasannya,
kemudian saya lihat dari kata-katanya, sekilas saya berasumsi kalian udah paham maksud dari atau temuan inti dari penelitian ini. Sehingga menurut kalian, hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan dunia e-commerce, itu seperti apa? Ambil salah satu aspeknya saja. Tadi kan dijelasin ternyata ada perbedaan nih. Artinya remaja lebih impulsif, kemudian perempuan lebih impulsif daripada laki-laki, dan sebagainya kan. Intinya seperti itu. Nah, jika itu ditarik ke dalam dunia e-commerce, ya kan, Shopee, Tokopedia, dan itu seperti apa penjelasannya? Gimana? Pengen nyoba boleh Pak? Silahkan. Kalau misalkan kita tarik penelitian ini ke e-commerce kayak misalkan Shopee dan sebagainya macamnya, mungkin dari pihak Shopee itu kita bisa apa ya? Bisa sebagai contoh ngadain kayak 11-11 gitu Pak. Promo-promo banyak sekali promo-promo supaya si remaja-remajanya itu bisa langsung apa namanya tuh melihat promo itu tuh pengen ada langsung keinginan untuk membelinya gitu Pak. Terus kan remaja perempuan tuh lebih lebih impulsif kan tadi di hasil penelitiannya itu. Mungkin dalam penggunaan kayak kata teks si fontnya, font misalkan dari Shopee-nya atau warnanya gitu, mungkin bisa lebih enak di mata kaum hawa mungkin seperti itu Pak. Wis, pinter sekali nih Fardan Kak Insani ini. Saya suka. Astagfirullah Pak. Yes, and I like your answer, because it seems you are really understand about what you are talking about, and I think it makes sense ya, karena memang betul warna dalam penulisan, gaya atau style font penulisan itu berpengaruh. Jadi saya sepakat ya. Jadi makanya tidak heran saya pikir ya kalau kita mau breakdown, kalau kita mau mencari datanya, bahkan saya pikir mayoritas pembeli di e-commerce itu mayoritas perempuan, saya pikir ya. Karena tadi mereka, saya melihat saudara saya sendiri lah, adik saya, kemudian istri saya juga gitu loh. Gampang terpengaruh ya untuk membeli sesuatu di e-commerce karena tadi pancingan diskon, free ongkir, dan sebagainya. Itulah kenapa gunanya kalian belajar, saya pikir ya, terkait dengan jurnal ini. Karena jurnal ini kan memvalidasi, ya kan, memvalidasi atau menjelaskan fakta di lapangan. Walaupun even dia di France ya, di Prancis ya, tapi sebenarnya kalian bisa pakai platform itu kemudian diterapkan di Bandung atau di Indonesia. Kalau untuk S1 nggak masalah teman-teman. Gitu. Jadi saya pesan ketika kalian deskripsi gitu ya, itu pakailah satu sumber yang terpercaya gitu. Artinya sumber artikelnya gitu, bukan bukan artikel dari nasional ataupun kelas gitu, tapi kalian sumber utamanya itu dari jurnal-jurnal yang saya sampaikan di tugas-tugas ini gitu. Itu sebagai landasan berpikir kalian gitu. Artinya tidak harus pemasaran, itu kan pemasaran ya lebih ke sana. Tapi kalau kalian nanti mau ambil SDM, mau ambil operasional, keuangan, itu saya sarankan pakailah satu jurnal inti yang berasal dari jurnal terkemuka. Publishernya itu Emerald, Elsevier, ya kan, Sage, Taylor and Francis, dan sebagainya. Karena itu menurut saya lebih memang susah ya, cuma kalau udah dipahami kalian, saya pikir akan lebih paham, artinya lebih mudah dalam mengerjakan skripsi. Harapannya seperti itu. Tapi nice answer anyway. Siapa tadi ya, Fardan ya. Saya pikir betul apa yang Fardan katakan, yang pada intinya ini menarik jika kalian
ingin melanjutkan penelitian dari Isabella Moratore siapa gitu. Artinya konsep itu diterapkan dalam konteks wanita muslimah di Bandung, ya kan? Price Marvinism, price prestige dan sebagainya itu, pakailah indikator-indikator itu, kemudian respondennya adalah orang-orang Indonesia misalnya. Apakah sama nggak gitu temuannya? Karena kan kalau kuantitatif yang pakai MANOVA, SPSS, AMOS itu kan salah satu kelebihannya adalah agak bisa digeneralisir gitu, ya kan? Nah, makanya saya berharap dari kalian itu akan muncul peneliti-peneliti handal gitu, yang tentunya akan membanggakan Unisba maupun Indonesia gitu di kancah internasional. Oke, thank you, good job teman-teman, nice. Sekarang kita masuk ke kelompok selanjutnya, terakhir ya, itu kelompoknya Rio ya, Rio Ananda Sofyan, Kanigara, Giandra, Hazel, dan Aditya. Go lokal or go global. Menarik juga nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas go local or global, how local brand promoting impulsive buying. Jadi materinya kayak yang sebelumnya tadi ya, impulsif itu. Jadi gebrakan cepat membeli barang seperti itu. Nah, dari sini saya mau memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Pertama itu ada Aditya Dharma Saputra sebagai pemateri, Canigara Priyanugraha, saya sendiri sebagai moderator, Rio Ananda Sofyan sebagai pemateri, Hazel Pandora Ermiar sebagai pemateri, dan terakhir Giandra Rizky Nugraha sebagai pemateri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyediakan Zoom ini untuk kelompok kami agar presentasi. Kemudian, untuk tidak berlama lagi, mungkin langsung saja ke pematerinya. Enak ya jadi moderator ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan apa yang diteliti dari kelompok kami ini, yaitu menguji hubungan antar strategi posisi merek lokal versus global dan pembelian inklusif serta peran mediasi dari tingkat konstruktif. Kami memilih strategi posisi merek lokal daripada global. Secara psikologis, ya, mengapa harus diteliti? Mengetahui agar diketahui hubungan antar pembeli inklusif terbanyak ada pada lokal atau merek global. Ya ini, alasan agar perusahaan bisa memajukan perusahaannya agar mendapatkan keuntungan secara tersusun karena berada pada jalan yang benar. Tong samcong kali ya? Ya, baik. Bagaimana cara menelitinya akan disampaikan oleh Giandra Rizky. Ya, di sini ada sekarang tentang bagaimana cara menelitinya. Di sini ada eksperimen 1, menilai apakah strategi penentuan posisi merek lokal mendorong pembelian impulsif dibandingkan dengan strategi penentuan posisi merek global. Menggunakan ukuran yang divalidasi untuk menentukan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif. Eksperimen 2. Menguji secara langsung apakah mereka lokal global strategi positioning
mempengaruhi tingkat pemahaman konsumen ke arah yang diprediksi. Eksperimen 3, menguji apakah tingkat pemahaman yang lebih rendah meningkatkan kemungkinan untuk secara impulsif membeli produk lokal dibandingkan dengan merek global. Eksperimen 4, menyatukan temuan dari 3 eksperimen pertama dengan menguji hipotesis peran mediasi tingkat pemahaman dalam hubungan antara merek lokal dan pembelian impulsif terkait diri sendiri secara psikologis. Eksperimen 5, menguji pengaruh lokal khusus strategi pemosisian merek global untuk membeli impulsif menggunakan pembelian nyata yang direncanakan berlaku sebagai ukuran pembelian impulsif. Lanjutnya, dan di sini ada hasil penelitian. Yang satu menunjukkan efek dasar. Merek lokal mempromosikan kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam pembelian impulsif daripada merek global yang diterima. Nah, 2A, mempertimbangkan merek lokal mengarah ke tingkat yang lebih rendah, menafsirkan daripada mempertimbangkan merek global sehingga sesuai seperti yang diprediksi yang diterima. Nah, 3, hasilnya mereka memilih merek lokal. Hasilnya mengkonfirmasi H3, yaitu bahwa tingkat konstruksi yang lebih rendah meningkatkan kemungkinan konsumen untuk secara impulsif membeli merek lokal daripada merek global. Lalu ada yang 2B, hasilnya terkait kedekatan diri sendiri dan jauh dari diri sendiri secara psikologis lebih dekat dengan lokal dibandingkan dengan global. Ada 4, konsumen lebih banyak cenderung membeli secara impulsif merek lokal daripada merek global. Sebagai konstruksi tingkat rendah meningkatkan konsumen membeli impulsif untuk merek lokal. Lalu ada 1, sampel berpasangan menegaskan bahwa peserta merasakan fokus dan nyaman merek lokal lebih sesuai dengan kultur atau sesuai dengan selera masing-masing negara daripada merek global. Sedangkan mereka menganggap merek global sebagai pilihan alternatif saja. Selanjutnya. Nah, kemudian ini ada gambar seperti percobaan tadi kan, pertamanya itu ada dari lokal versus global kan, brand positioning. Nah, jadi misalnya itu kayak perusahaan mau di positioning buat bisnisnya itu mau di lokal apa global gitu. Kalau misalkan lokal, jadi kan misalnya kayak dijualnya itu atau target market pasarnya itu kayak di pasar Indonesia gitu, kayak di swalayan biasa gitu. Terus konstruk level. Nah, terus si pembeli ini, konsumen ini melihat output yang diproduksi oleh si manajemen ini tuh secara psikologikal gitu, secara psikologis. Misalnya kalau misalkan lokal lebih lebih di screening gitu, misalnya makanan ini tuh halal atau enggak, seperti itu. Kemudian dan terjadilah buying impulsivity seperti materi yang tadi ya, berarti kayak pembelian dadakan gitu. Jadi orang tuh langsung ngebeli produknya ini gitu, karena yang ini memiliki keuntungannya, misalnya itu halal, terus juga lebih rasa, maksudnya itu kayak rasa, dari segi rasa gitu, tekstur itu lebih ke lokal gitu. Lanjut boleh? Nggak boleh. Selanjutnya ada diskusi. Penelitian ini telah menunjukkan ketatnya asosiasi merek lokal dengan budaya dan warisan lokal, dan yang kuat persepsi lokalitas. Penelitian ini adalah yang pertama menunjukkan mengapa asosiasi ini merupakan aset atau psikologis yang penting. Penelitian ini sangat relevan untuk manajer yang terlibat dalam pemasaran internasional dan bisnis. Dalam hal ini, menunjukkan bagaimana mereka dapat menggunakan strategi penentuan posisi merek lokal versus global untuk mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap merek atau makanan mereka.
Bagaimana meningkatkan membeli impulsif? Bagi manajer, untuk menghasilkan manfaat impulsif konsumennya, saat ini serangkaian studi sangat menyarankan bahwa strategi berdasarkan positioning merek lokal atau global menyeratkan serangkaian pertimbangan tertentu. Next, Mas. Selanjutnya ada limit dan rekomendasi. Pertama, mengingat sebagian besar penelitian saat ini berfokus pada merek makanan, penelitian masa depan harus memeriksa jenis produk atau merek yang sesuai dengan rangkaian hasil saat ini. Kedua, penelitian saat ini hanya meneliti niat beli atau eksperimen 3, atau niat perilaku pembeli impulsif. Eksperimen 5 dalam situasi dengan hubungan yang langsung antara komunikasi pemasaran yang menekankan strategi positioning merek lokal versus global dan kesempatan pembelian. Ketiga, faktor-faktor yang mencegah konsumen merasa dekat dengan merek lokal memungkinkan besar melemah dan karenanya memodernisasi pengaruh strategi positioning merek lokal terhadap pembelian impulsif. Keempat, penelitian saat ini memperlakukan mereka dan produk tertentu dari merek yang sama dalam hal strategi positioning merek lokal versus global. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari tim 7. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawabnya. Oke. Nice. Oke. Di tempat saya lagi azan nih. Di situ azan nggak? Di aku sama Bapak. Kita rehat dulu mungkin ya. 5 menit, ya pokoknya azan selesai ya. Kita ini dulu, stop dulu.
Udah kali ya? Iya, Pak. Oke. Ini sebenarnya idealnya sholat dulu ya. Saya kadang apa ya, pengen gitu loh. Azan langsung sholat gitu, nggak basa-basi mau rapat kayak mau apa kayak tinggal. Cuman masih belum bisa kayak gitu saya. Artinya kalau kalian mau sholat silahkan ya. Artinya mau jamaah atau apa nggak masalah. Oke. Anyway, tadi saya apresiasi, saya suka juga slide-nya. Cuman jujur ya, mohon maaf ini a bit too much kata-katanya, apa wording-nya, kata atau kalimatnya tuh menurut saya dengan space apa namanya template yang menarik dan kecil ya, karena kan setahu saya ini kan sudah ada apa di kanan atas kan udah ada pinggir-pinggirannya gitu ya, jadi karena tempatnya sempit sehingga memang idealnya tidak perlu banyak kata-kata teman-teman. Ya kan kalian baca aja kan bisa kan sebenarnya. Yang penting yang ditampilkan adalah yang poin-poin pentingnya. Tapi anyway it's good ya, nggak masalah. Bagi saya no big problem. Kemudian saya juga menangkap penjelasannya quite clear ya terkait dengan jurnal ini. Memang it's better jika apa ya kita semua bisa membaca semua. Maksudnya akan lebih baik jika kita semua yang di kelas ini itu ngebaca jurnal tersebut. Kita pahami bareng-bareng dan akan lebih dapat ya. Cuman yang ingin saya tekankan adalah gini. Menurut kalian, khusus kelompok kalian nih ya, setelah yang jawab siapa, dari hasil penelitian ini lebih dalam konteks makanan, dalam konteks produk makanan ya, itu lebih baik, dan dalam konteks penelitian ini tentunya, itu lebih baik pakai merek global atau pakai merek lokal? Mau coba jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau menurut aku pribadinya lokal ya, soalnya ada beberapa alasan. Soalnya kalau misalkan positioning-nya di lokal tuh, jadi apa ya? Misalnya perusahaan kayak mendistribusikan bisnisnya atau kayak makanan itunya ke warung-warung kecil juga, nggak kayak ke supermarket atau minimarket gitu. Jadi si konsumen juga jadi terhadap outputnya tuh ada kayak sisi apa ya, sisi friendly gitu sama apa yang didistribusiinnya atau maupun ke perusahaannya juga gitu. Terus juga dari sisi psikologisnya yang lainnya mungkin lebih ke ini ya. Jadi kalau lokal tuh udah termasuk kayak disesuaikan sama seleranya juga gitu. Terus juga kayak ada screening dari MUI juga seperti itu contohnya tuh. Terus juga kayak apa ya? Kayak meminimalisir alkohol mungkin kayak gitu. Soalnya kan mayoritas Indonesia beragama Muslim gitu. Mungkin itu aja sih, Pak. Beragama Muslim apa beragama Islam? Beragama Islam. Nggak, just kidding. Oke, saya dapat poinnya ya, distribusi yang lebih simpel lah ya bisa dibilang, kemudian sudah disesuaikan dengan apa, di-adjust dengan selera lokal, kemudian poin plusnya adalah cenderung sudah dapat sertifikasi kan, karena kan dia dipantau langsung oleh bagiannya khusus yaitu MUI misalnya. Oke, cuman dalam konteks ini, siapa namanya tadi? Canigara ya? Yeah. Dalam konteks impulsive buying, berdasarkan temuan penelitian tersebut yang kalian bahas itu gimana? Lebih baik menggunakan merek lokal dalam konteks makanan atau lebih baik menggunakan merek global? Artinya pengaruh merek makanan lokal dengan impulsive buying seperti apa? Terus dibandingkan juga dengan pengaruh merek global terhadap impulse buying. Itu gimana? Penjelasan sederhananya gimana?
Kalau misalkan yang lokal, kalau kata aku kan mungkin kayak udah familiar gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita contohinnya kayak bukan ramen, kayak mie instan maksudnya. Kan kalau mie instan itu kan dari lokal ya, kayak Indomie gitu. Di pertama itu kayak Indo, jadi udah Indonesia gitu. Nah, jadi kan kayak udah familiar banget tuh, Pak. Maksudnya itu kalau Indomie itu kayak siapa sih gitu yang nggak suka gitu. Maksudnya itu kayak apa ya, udah kayak di hatinya tuh udah beda lain gitu. Tapi kalau misalkan kita mie instannya pakai kayak Samyang gitu. Kan kalau misalkan Samyang tuh kan kayak lebih udah global kan sekarang itu, asalnya pertamanya dari Korea tapi didistribusiinnya kayak ke global gitu. Mungkin dari orang tua mungkin atau enggak yang nggak suka pedas gitu. Misalnya kan kalau Samyang tuh kan rata-rata pedas gitu. Jadi itu kayak lebih apa ya, susah aja gitu kalau global. Jadi kayak di screeningnya itu lebih apa ya, lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak kayak yang segampang lokal. Oke, mungkin gini ya teman-teman. Yang saya maksud gini, Canigara dan teman-teman ya. Saya nanya deh, secara umum lah ya, lebih performanya lebih baik mana? Merek lokal atau merek global? Secara umum nih, kita nggak ngomongin apa namanya kategori produk ya, atau mungkin jenis industrinya. Secara umum tuh lebih baik performa yang mana? Merek global atau merek lokal? Kalau misalkan kayak suksesnya gitu mungkin global ya, soalnya bisa ngedistribusiinnya tuh kayak ke banyak negara gitu, kayak minimarket atau supermarket di luar negeri gitu. Tapi kalau misalkan kembali lagi gitu ke perusahaannya, kalau misalkan perusahaan kecil mungkin kan nggak langsung ke global gitu kalau menurutku. Jadinya teh kayak kayak minim gitu. Jadinya teh ya lokal-lokal, masih lokal-lokal gitu, kayak ke distribusinya ke warung-warung kecil gitu. Tapi kalau misalkan kayak positioning-nya di brand global itu mungkin kayak misalnya contohnya kalau misalnya itu kayak Indomie-nya gitu. Indomie didistribusiin ke luar negeri kan gitu, sekarang udah kayak viral gitu. Mungkin kalau dari segi sukses mungkin kayak dari globalnya. Negara. Saya pikir jawaban kamu tuh selalu distribusi terus, mayoritas lo ya, benang merahnya. Ya nggak? Ya, Why gitu loh, kenapa selalu distribusi, kenapa selalu itu gitu. Padahal kan maksud saya tidak hanya itu teman-teman. Apalagi kalau kita tarik ke konteks penelitiannya si siapa namanya, Erlin de Vries dan Bob M. Venice 2020 ini. Ini masih hangat-hangat ini, masih setahun yang lalu. Itu sedikit menurut saya membahas terkait distribusi. Jadi gini ya, sederhananya itu gini ya, teman-teman. Tadi kan saya nanya, kenapa secara umum lebih baik performa yang mana nih? Brand global atau brand lokal? Ya kan? Secara umum kan lebih baik brand global, ya kan? Tentu tidak hanya distribusi kan, tapi kekuatan merek, ya kan? Value yang diberikan dan sebagainya. Cuman ternyata ada loh brand lokal yang bisa sukses gitu. Nah, si dua peneliti ini ingin membuktikan itu gitu, karena masih sedikit nih, ya kan? Rata-rata pembahasan tuh brand global outperform, melebihi performa dari brand lokal. Nah, dari gap itu si dua peneliti ini ingin membuktikan bahwa ternyata ada juga brand lokal yang bisa melebihi performanya brand global, tapi dalam konteks makanan. Itu dulu nih, kerangka yang perlu kita clear-kan dulu, sehingga kita tahu alasan si peneliti itu melakukan penelitian mereka. Nah, relate-nya adalah ke hasil nih, gitu. Jadi gini, secara sederhana, kenapa brand global secara umum lebih menang daripada brand lokal? Karena mereka sudah top of mind di otak konsumen. Contoh, kamu mau beli apa? Gitu. Saya mau beli Aqua. Padahal bisa jadi mereknya Fit, bisa jadi mereknya Indomaret, ya kan? Kamu pas lagi gimo apa? Pepsodent. Kamu naik motor apa? Vespa.
naik motor apa Honda dan sebagainya. Padahal bisa jadi yang dinaikin bukan Honda, bukan Vespa, bukan Yamaha, ya kan? Kemudian kamu pakai jam tangan apa gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya brand global tuh menang di brand awareness, top of mind dan sebagainya. Harga yang kompetitif, kualitas yang cenderung ya. Ini kita ngomong secara umum aja, ya kan? Nah, ternyata dalam konteks makanan, brand lokal tuh bisa mengungguli brand global makanan juga. Kenapa? Karena salah satu faktor yang penting adalah adanya kedekatan emosional bla 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 yang nanti ujung-ujungnya itu si konsumen itu lebih memilih brand lokal makanan. Karena nggak peduli brand makanannya baru muncul, udah lama mah, yang penting dia sesuai dengan selera saya, dia bisa memenuhi apa kemauan lidah saya dan sebagainya. Jadi nggak terlalu berpengaruh intinya. Kalau kita ngomongin brand lokal, kalau kita ngomongin brand global makanan, itu kan kita nggak jauh-jauh dengan KFC, McD, kemudian Sunway atau apalah ya dan sebagainya, Yoshinoya dan sebagainya. Artinya saya coba relate ke diri saya masing-masing, ke saya nih. Iya juga ya, kalau saya mikir kalau saya makan, jujur ya, saya nggak harus, saya lebih memilih brand lokal. Artinya pecel lele, ayam goreng, mie goreng. It's not about the price ya, tapi lebih ke memanjakan lidah gitu loh. Walaupun misalnya nih di kaki lima atau di pinggir jalan, tapi kalaupun enak, saya nggak akan malu-malu makan di situ. Dan lahap gitu loh, kalau saya. Makanya hasil penelitian itu relate dengan saya sebenarnya. Saya nggak tahu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan makan di sushi teh dan sebagainya ya. Artinya saya pernah gitu makan di sana. Cuman bagi saya itu bukan saya banget gitu loh. Kalau untuk makanan loh ya, karena rempahnya menurut saya lebih pas, belum nanti didukung dengan halal dan sebagainya ya. Anyway itu sebenarnya yang pengen saya summary-kan secara umum dalam konteks hasil penelitian ini. Jadi harapan saya setelah kita membahas sedikit lah ya, walaupun ini sebenarnya harusnya lebih detail ya, bisa 3 SKS nih bahas per pertemuan bahas satu jurnal, kita breakdown dari A sampai Z, itu lebih bagus sebenarnya. Karena waktu kita mepet, jadi ya udah intinya seperti itu teman-teman, bahwa tidak selalu brand global menang terhadap brand lokal. Apalagi sekarang kan ada local pride, ya kan? Erigo bisa ke New York, ya kan? Kemudian apa tuh yang Sultannya Malang itu Juragan 99. Aduh, apa namanya, saya lupa nama brandnya, nama kosmetiknya apa namanya? MS Glow, Pak. Iya, MS Glow. Ya, itu juga keren itu. Ya kan? MS Glow. Aduh, itu intinya seperti itu, teman-teman. Artinya sekarang itu sudah sepatu Kompas, ya nggak? Collab dengan Impala apa ya? Artis internasional juga itu dia. Erigo juga kan, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ini momen sebenarnya bagi kalian nih calon pengusaha muda, ya kan, bahwa ternyata dari head to toe, kepala sampai bawah itu kita bisa bangga pakai produk lokal gitu. Dari topi, dari kacamata mungkin, jam tangan, baju sampai sepatu. Gitu. Ini sebenarnya momen yang bagus untuk para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang baru muncul untuk tadi membuat brand sendiri. Nah, ngomong-ngomong brand, saya ingin share juga terkait dengan knalpot, teman-teman. Saya kadang miris juga ya, banyak pengusaha-pengusaha knalpot itu memplagiasi knalpot Akrapovic, ya kan, SC Project, ya kan, Thermic Noni dan sebagainya. Bagi saya akan lebih menarik dan lebih
elegan kalau mereka tuh bikin brand sendiri. Dan memang itu kegelisahan saya dari dulu sebenarnya. Saya daripada beli brand-brand palsu begitu, lebih baik saya beli knalpot yang kosongan aja, nggak ada mereknya gitu. Dan alhamdulillah kan sekarang sudah banyak tuh brand-brand knalpot lokal, Rob One, kemudian apa WRX ya kan dan sebagainya. Itu saya sangat salut gitu. Dan ini memang menjadi momen kita bahwa ternyata produk lokal itu nggak kalah keren, nggak kalah bagusnya dengan produk internasional. Gitu. Anyway, thank you ya teman-teman ya. Siapa? Rio, Kaligara, Giandra, Hazel, dan Aditya. Nice one. Good job. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum saya masuk ke UTS nih teman-teman, coba saya minta satu pendapat dari kalian, satu orang aja. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari tugas yang saya berikan? Boleh di-share nggak? Gimana? Ada yang bisa share? Artinya tidak harus ini ya, tidak harus pemahaman jurnal, tapi mungkin apa gitu. Ada yang mau bilang? Nggak ada nih. Saya Pengen mau... itu, Pak. Hah? Pengen nyoba, Pak. Oke, silahkan. Ayo. Gak usah malu-malu. Yang saya dapat ya Pak dari penugasan tugas ini tuh ketika kita meneliti, bisa bilang kayak meneliti isi jurnalnya itu kita bisa mendapatkan istilah-istilah baru gitu Pak, yang ya mendapatkan wawasan-wawasan baru juga. Terus tuh ternyata dalam penelitian tuh ada istilah kayak gini gitu Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya pribadi dapatkan gitu Pak dari penugasan buat kita istilahnya membedah jurnal ini tuh. Oke, istilah terkait misalnya kayak price prestige, price Machiavellianism, gitu-gitu ya maksudnya ya? Nah, iya Pak. Oke. Saya juga sama, teman-teman. Karena itu kan bukan bahasa saya ya, bukan bahasa ibu kita, bukan mother of tongue kita. Sehingga saya juga senang baca-baca begitu karena saya sepakat. Saya dapat istilah-istilah baru, tahu maksudnya secara akademis ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ketika kita ngomongin buying impulsif, impulsive buying, itu kita bisa menjelaskan gitu. Dan kita bisa menyebutkan sumbernya. Nah, mungkin saya akan ingin menambahkan ya, satu teman-teman, ini khusus di kelas saya sebenarnya. Jadi artinya nggak cuma kalian, artinya di beberapa kelas saya yang saya ampu, saya coba share ini. Kalau kalian perhatikan, teman-teman, format, sistematika penulisannya itu seperti apa? Ada yang bisa share nggak? Sistematika penulisan, tugasnya. Sistematika penulisan. Yang kalian kerjakan tadi, yang kalian presentasikan tadi. Apa coba?
Sistematika penulisan. Aduh, kalian kan harus presentasi nih. Saya lupa. Sistematika itu apa ya? Kayak bab 1, bab 2 gitu-gitu loh. Coba. Giandra, Davin, tadi kan presentasi ya. Kemudian siapa nih? Fardan. Coba. Sistematika penulisan. Ayo. Gimana? Fardan? Ya, Pak. Gimana? Sistematika penulisan tugasnya gimana? Sistematika mesin tugas Apa coba? menggunakan Judul besarnya deh saya tambahin lagi. Per slide gitu deh, saya tambahin. Per slide itu judul besarnya apa? Karya tulis ilmiah bukan, Pak? Siapa ya? Bukan. Gini loh. Kan kalian presentasi tadi kan? Iya kan? Atau mungkin teman-teman yang nggak presentasi ini. Kan setiap apa namanya? Atau format tugas yang saya kasih deh. Kan sudah ada formatnya itu. Ya nggak? Nah, saya nanya, judul performa itu apa gitu. Sistematika penulisan, teman-teman. pakai 5W plus bukan kayak gitu. Apa? Si sistem itu kita pakai kayak 5W plus gitu mungkin itu Pak. Misalkan dimulai dari apa yang ditelitinya dulu gitu. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman. Coba deh, ya kan? Saya nanya ke siapa nih tadi? Fardan ya? Ya, Pak. Coba nanya. Slide yang pertama apa itu? Apa yang diteliti? Nah, itu apa itu? What, kan? What-nya, ya. Nah, terus kedua apa? Oh, yang kedua yang di kelompok pembantu ya teorinya, Pak. No, setelahnya. Oh, why-nya, mengapa? Nah, mengapa diteliti? Ya nggak? Mengapa tuh apa? Why. Iya. Nah, terus setelahnya apa? Bagaimana? Nah, itu how. Ya nggak? Ya, Nah, Pak. sehingga teman-teman, kalau kamu mau memahami satu materi, mengerjakan sesuatu, menjawab sesuatu, itu minimal harus 3 itu. Ketika kalian sudah bisa menjelaskan yang mewakili what, why, how, itu nilai kalian 100 bagi saya. Contoh, saya ngasih soal nih. Karena jujur kebetulan koordinator pengantar bisnis itu dia maunya multiple choice gitu. Jadi saya ngikut aja. Cuman kelas-kelas saya lain, saya lebih seneng essay. Memang ribet saya ngecek ya, tapi itu itu membantu saya untuk menjustifikasi tingkat pemahaman kalian. Contoh nih, saya menulis soal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan impulsive buying. Ketika kalian menjawab apa yang dimaksud, ketika kalian menjawab gini, impulsive buying merupakan pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pertimbangan bla bla bla. Hal itu terjadi biasanya karena faktor eksternal atau internal. Itu kan mengapa, ya kan? Dan bagaimana impulsive buying itu berpengaruh terhadap bisnis misalnya. Nah, sehingga para perusahaan harus lebih jeli nih dalam memanfaatkan tingkat impulsive buying yang relate atau berkaitan dengan produk mereka. Contoh, tadi kan perempuan ternyata lebih impulsive buying misalnya. Ya kan? Sehingga bla 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 gitu loh. Itu nilainya 100, teman-teman. Gitu. Jadi bukan coba jelaskan apa yang masuk impulsive buying. Impulsive buying adalah pembelian yang dilakukan saat tiba-tiba tanpa pertimbangan, udah. Ya itu nggak 100 bagi saya. Itu cuma menjawab what-nya saja. Dapat nggak poin saya? Dapat, Pak. Nah,
Sehingga kalian kalau mau belajar apapun mata kuliahnya, apapun jurusannya, mau keuangan kayak, mau biologi kayak, mau kedokteran kayak, kalian summary-nya itu aja, what, why, how. Gitu. Apa yang dimaksud dengan price elasticity? Ya kan, mengapa price elasticity itu terjadi? Terus bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Ada inflasi misalnya. Apa itu inflasi? Mengapa inflasi terjadi dan bagaimana biar negara itu nggak mengalami inflasi? Itu kalian udah paham aja, sampai tua pun kalian bisa menjawab, teman-teman. Jadi nggak menghafal gitu loh, maksud saya. Syukur-syukur lebih bagus kalau ditambahkan when, where, ya kan, dan who-nya. Itu maksud saya yang saya kepengen tularkan ke kalian, sehingga kalian dapat ilmu ini tuh nggak telat gitu loh. Dari semester awal tuh kalian udah paham gitu. Jadi harapannya kalian nanti lebih mudah belajar, lebih cerdas, lebih pintar, lebih efisien tanpa menghafal gitu. It's not about memorizing, tapi understanding. Itu maksud saya. Oke, itu clear ya. Insya Allah semoga bisa membantu kalian dalam proses belajar. Sekarang kita UAS nih, sedikit aja. UAS itu sama kayak UTS modelnya. Jadi tentunya soal-soalnya tidak akan muncul soal-soal yang UTS, tentunya beda. Jadi soal-soalnya itu ya pertemuan 8 sampai 14. Ya kan? Dan modelnya itu multiple choice. 50 soal kalau nggak salah, 120 menit kalau nggak salah juga, ya. Dan itu nanti modelnya random. Jadi saya sudah memberikan 50 soal ke koordinator, nanti koordinator nambah 50 setelah 100. Nah, 100 soal itu kita masukkan di kuliah nih. Nanti kita setting random. Artinya setiap mahasiswa tentunya akan mendapatkan soal yang berbeda. Minimal urutannya lah, misalnya. Jadi paling itu, artinya clue-nya adalah kalian hanya perlu belajar yang materi setelah UTS, yaitu pertemuan 8 sampai 14 ya. Gitu. Kalau itu materi yang perlu kalian siapkan. Kemudian biar lebih enak, kalian mungkin perlu minta modul dari kelas C sampai H atau J ya. Gitu. Karena kan soal ini kan gabungan antara soal saya dengan Pak Afandi. Gitu, sehingga kalian juga perlu belajar dari materinya Pak Afandi. Itu kan dengan UAS, teman-teman. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke. Terus, kalau nggak ada yang mau share nggak? Pesan-pesan mungkin terkait dengan mata kuliah ini gitu, atau kayak masukan gitu buat prodi atau buat saya atau buat mata kuliah ini gitu, tentunya biar kita bisa evaluasi dan bisa lebih bagus lagi ke depan. Mungkin ada yang mau berbicara, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Saya mau coba, Pak. Nah, gitu dong. Gimana? Kalau kesannya, menurut saya cukup dengan diajarkan oleh Bapak mematahkan stigma-stigma di luar gitu, Pak, tentang kalau dosen tuh galak segala macam gitu, Pak. Serius? Iya, benar, Pak. Emang stigma, saya baru ngeh malah. Oh gitu, terus? Terus, sama
dari penyampaian materi sama materi yang Bapak kasih juga cukup ya mudah dipahami lah Pak. Mudah dicerna gitu maksudnya. Ya, jadi bisa ngerti lah Pak kita aja gitu Pak. Oke, terus apa lagi? Itu kan positifnya lah ya bisa dibilang. Yang negatif lah, apa kek? Susah Pak ya sih Pak. Tenang aja, tidak akan berpengaruh. Sumpah serius. Saya tuh kalau ngasih nilai teman-teman, saya fair, berusaha fair. Contoh gini, misalnya, mohon maaf, apa? Misalnya gini, jawabannya bagus, ya kan? Atau mungkin kalau UASnya proposal gitu ya, penulisannya bagus, rapi, didukung teori, referensinya bagus. Ya saya nggak akan pelit-pelit ngasih A gitu loh. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan ya tidak mencerminkan atau tidak pantas dapat nilai A, ya nggak akan saya kasih nilai A gitu. Artinya misalnya gini, saya lebih prefer sebenarnya prosesnya teman-teman. Jadi misalnya kalian mau mengkritik UNIF, mengkritik FEB, mengkritik prodi, atau memberi saran gitu ke saya, kritik saya nggak masalah. Itu saya jamin tidak, saya pribadi loh ya, saya jamin tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Serius. Coba tanya kelas-kelas sebelumnya. Ketika ada yang, mungkin teman dosen saya dia bilang, wah itu kurang sopan enggak gitu. Ngomong ke saya kan cerita nih, menarik hal-hal lucu gitu. Di persepsi dosen lain tuh kurang sopan atau kurang etis misalnya atau apa. Tapi bagi saya itu masih dalam batas wajar, sehingga saya tidak akan memberikan nilai yang jelek gitu. Tahu nggak maksud saya? Jadi kalian kalau mau memberikan saran kritik ke saya, ke prodi, ke UNIF, itu tidak akan berpengaruh ke nilai teman-teman. Yang berpengaruh adalah pemahaman kalian sebenarnya. Tentunya kuis ya, kuis, forum dan sebagainya. Itu menambah poin plusnya. Jadi maksud saya sekarang kalian belak-belakan saja apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kalian dapatkan nih dalam konteks perkuliahan gitu. Itu feel free aja kalian cerita ke saya. Siapa tahu itu bisa jadi bahan evaluasi kami di tingkat prodi, fakultas maupun universitas gitu. Ayo. Mungkin udah jenuh online mungkin. Atau gimana? Nggak ada. Atau mungkin kuisnya terlalu mudah Pak, atau gimana gitu. Mungkin ada yang menyinggung. Nggak ada. Kenapa kalian takut apa gimana? Gimana? Oke. Kalian tuh yang ketemu saya di depan dekanat ya waktu itu ya? Ini kelas apa? Kelas B ya? Kelas A, Pak. Kelas A kan bener ya? Iya. Iya bener ya Dok ya? Iya, Pak. Sama saya, Agung, sama siapa, Dela yang ceweknya. Tuh. Oh iya, yang kalian habis dari Bulis ya? Ada Davin. Iya, benar, Pak. Oke, thank you. Itu jadi
kalau saya termasuk ini ya, maksudnya gini, ketika kita bertemu nih di luar, ya itu ya kita kayak ini aja, kayak manusia biasa, temen gitu, nggak ada gap gitu. Kalaupun di kelas kan juga harusnya kan dosen kan sebagai fasilitator ya, bukan bukan sebagai ujung apa atau pusat pengetahuan, karena kan kalian bisa belajar dari mana aja. Kita hanya sebagai penjembatan lah atau apa fasilitator gitu. Oke, anyway, kalau nggak ada yang mau bilang ya udah saya akan mengucapkan terima kasih ya pada kalian khususnya ke pengantar bisnis kelas A telah apa ya berkenan nih untuk kita sama-sama belajar ya dalam konteks mata kuliah pengantar bisnis. Harapannya semoga kalian bisa memahami materi dengan baik yang itu nanti menjadi landasan kalian dalam belajar ilmu-ilmu lanjutan nih di manajemen khususnya. Karena kan ada pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya mohon maaf atas segala khilaf ya dan perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Bisa jadi saat saya bercanda mungkin kalian lagi PMS, mungkin kalian lagi berantem sama orang lain atau punya masalah sendiri lah ya yang itu menyinggung atau apa ya bikin hati kalian nggak nyaman atau nggak enak. Saya mohon maaf sekali dan saya berpesan pahami materi dengan baik ya kan, kerjakan segala sesuatu dengan passion, dengan baik juga gitu kan. Tetap semangat apapun itu mau online mau offline hybrid, yang penting saya besok harus membawa Indonesia menjadi negara yang lebih makmur, lebih aman, tentram, dan sebagainya. Membawa agama Islam nih lebih bisa dipraktikkan di dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Pokoknya cita-cita mulai tadi lah, membahagiakan orang tua, menghajikan mereka, membelikan rumah istri, dan sebagainya. Misalnya hal begitu. Pokoknya kalian tetap punya cita-cita yang mulia, yang positif, ya kan? Kejar itu sampai dapat, insya Allah, dan tentunya jangan lupa minta pertolongan dari Allah. Karena bukan berarti kita hebat, tapi Allah memudahkan urusan kita. Oke, sekarang waktunya kita foto bareng. Ayo, siapa yang mau on cam nih? Saya mau capture. Ayo coy. Ayo on cam. Ayo dong, sekali-kali on cam nih. Ya, nanti saya capture tuh saya kirim ke grup ya insya Allah. Ayo. Kalau yang nggak mau on cam nggak masalah juga. Saya tidak akan memaksa. Mungkin sampai 12.35 ya. Saya akan capture. Itu Miftahul sama Haikal background-nya apa itu? Acara apa itu? Kaskom, Pak. Apa? Kom. Apa itu? Acara apa? Koordinasi. Oke. Oke, udah? Nah. Organisasi siswa. Oke. Oh ya, kalian kalau mau aktif di organisasi juga bagus ya. Itu jadi poin plus. Ketika kalian nanti mau lulus atau mungkin mau daftar MBKM ya, magang atau apa itu jadi poin plus. Gitu. Jadi, tapi ya pesan saya jangan sampai gimana ya ngomongnya? Ya pintar-pintar kalian lah untuk balance ya waktu kuliah dengan tugas yang bejibun gitu. Dengan mungkin bisnis atau mungkin organisasi. Oke, sekarang saya foto nih. Bentar. Senyum dulu dong. Saya gayanya gimana ya? Ya. Biasa banget ya. Gini aja deh. Ya, 1, 2, 3. Lagi dong. Gimana ya? Saya bingung kayak. Oke. Gimana ya? Gini aja deh.
Oke, 1, 2, 3. Lagi. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya ataupun di event-event selanjutnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Yap.